أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد، طب القلوب ودوائها وآفية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمilna bil afiyah. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat wal afiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, masih dalam bab tentang tanda besar kiamat, yakni bab tentang Dajjal, bab tentang Dajjal. Minggu yang kemarin kita bahas tentang satu sosok yang dikaitkan dengan Dajjal, yakni Ibnu Sayyad. Baik, yakni Abdullah bin Ibnu Sayyad, kan, yang mana dikaitkan dengan sosok Dajjal yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah Ibnu Sayyad itu Dajjal? Kesimpulan kita kemarin, bukan. Ia termasuk daripada Dajjal yang kecil. Baik, kita lanjutkan. Ini agak berat pembahasan ini, agak berat. Jadi saya minta semua jemaah ni open minded. Tahu open minded? Jangan narrow minded, pemikiran yang sempit, kan? Alah, ustaz pun sama juga masuk dalam. Jangan fikir gitu. Memang semua kita pelakunya. Nanti kita lihat pembahasannya, yakni sistem Dajjal. Kita dah kenali Dajjal sebagai satu sosok. Sekarang kita lihat bagaimana sistem operasi ataupun cara Dajjal melaksanakan fitnah-fitnah di atas muka bumi kita. Baik, makanya ingat, Islam itu suatu agama yang ada 3 sifat. Ada 3 sifat. Ajaran Islam ni ada 3 sifatnya. Apa sifatnya? Yakni yang pertama, syamil. Apa? Syamil. Islam itu sifatnya syamil. Apa itu syamil? Apa syamil? Komplit. Komplit, menyeluruh. Syamil. Islam itu sifatnya menyeluruh. Terus kamil. Kamil. Apa itu kamil? Perfect. Perfect, yakni sempurna. Jadi Islam itu sifatnya syamil, kamil, dan mutakamil. Apa itu mutakamil? Saling menyempurnakan. Jadi anda tak boleh katakan Islam itu hanya satu ibadah, kan? Islam itu ada dalam ekonomi, Islam itu ada dalam politik, Islam itu ada, semuanya menyeluruh, komplit. Boleh faham? Komplit. Mana-mana bidang kita lihat, pasti di situ adanya Islam. Jadi tak dapat dipisahkan. Islam tu hanya suatu ritual ibadah. Faham tu? Kenapa saya sebutkan di sini? Sebab yang kita nak bahaskan ini semuanya terkait di dalamnya. Faham tu? Jelas apa jelas? Baik. Nah, bila kita belajar tentang Dajjal, ada satu kitab yang saya sarankan kepada jemaah. Dia ada dalam internet, boleh carikan. Kitab yang dikarang oleh seorang Inggris yang bernama Ahmad Thompson. Ahmad Thompson. Sekarang dah masuk Islam. Ahmad Thompson. Ada sini Thompson. Ya. Ahmad Thompson, dia mengarang satu kitab, yakni buku yang disebut sebagai, pernah baca bukunya?
Dajjal the Antichrist. Dajjal the Antichrist diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yakni sistem Dajjal. Sistem Dajjal. Baik, boleh anda baca tentang buku itu, suatu buku yang sangat-sangat bermanfaat. Dia menceritakan bagaimana Dajjal itu beroperasi, macam mana dia bergerak di akhir zaman ini. Makanya dalam kitab itu Ahmad Thompson, dia mualaf sekarang ya, dah masuk Islam dah, lama dah. Jadi seorang yang daripada agama Nasrani masuk Islam. Ahmad Thompson, ingat namanya, boleh anda cek di YouTube di mana-mana, Ahmad Thompson. Dan sekarang Haji Ahmad Thompson. Kan? Haji Ahmad Thompson. Baik. Kita beliau tadi apa? Sistem Dajjal. Dalam itu, saya ambil satu fakta menarik. Dia kata Dajjal tu boleh dilihat dari 3 sisi. Nah, dia kaitkan Dajjal itu dengan bentuk piramid. Apa? Tahu piramid? Berapa sisi piramid? 3. Nah, kaitkan dengan Dajjal. Kenapa dia kaitkan sisi piramid? Dari mana dia dapat ilmu tentang piramid ini? Nah, dia kata diambil dari $1 bill, US punya dolar. Duit $1 kertas mata wang Amerika, US dollar. Di situ ada satu lambang. Kalau Bapak pernah lihat kertas mata wang Amerika $1, dia hanya di $1 ya, bukan dalam $100, $200, bukan. Hanya di $1 ada satu simbol yang disebut sebagai The Great Seal. Apa? The Great Seal. Ya, ini ada piramida yang terpotong separuh. Ini saya tak ada, kalau ada slide saya boleh tunjukkan. Ya. Ada piramid yang terpotong separuh, puncaknya terpotong. Nah, dia tak sambung, dia terpisah begitu, sedikit terpisah. Terus dia ada tulisan di situ. Apa tulisannya? Ada tulisan dalam bahasa Latin. Bahasa apa? Latin. Apa Latin yang sama kan? Sama bahasa Latin. Bahasa Latin Annuit Coptis. Annuit Coptis yang artinya semoga dia meredai usaha kita. Lebih kurang begitu penjelasannya. Nah, dia tu nanti kita lihat. Baik, yang luar biasanya piramid kan begini kan, segitiga, puncaknya terpotong. Yang terpotong itu ada mata satu. Ada mata satu. Dan mereka tafsirkan itu all seeing God, mata Tuhan yang maha melihat. Tapi di sini ada unsur yang mereka rahsiakan. Boleh faham? Kenapa ada seal tu letakkan mata satu lagi kan? Piramid lagi kan? Terus di bawahnya, di atas tadi kan Annuit Coptis, di bawahnya ada tertulis Novus Ordo Seclorum. Novus Ordo Seclorum. Yang ini bahasa Latin juga, yakni kita tafsirkan New World Order. New World Order ataupun tatanan, apa bahasa Indonesia? Tatanan dunia baru. Baik, apa kaitannya dengan Dajjal? Sebab anda boleh lihat kan terang-terangan kenapa letak mata satu, dan memang kalau dalam teori konspirasi memang membahaskan bahawa Dajjal itu memang dikaitkan dengan piramid. Jadi kenapa diletakkan situ? Seolah-olah anda boleh lihat piramid itu ada yang nafsirkan di atas lautan. Kita belajar minggu kemarin. Singgah sana siapa di atas lautan? Iblis. Nah, ada kaitannya. Ini teori-teori wallahu a'lam bishawab. Baik, menurut Ahmad Thompson ini Dajjal dari segi 3 nih, ya, 3 sisi piramid itu, dari 3 sisinya apa dia? Dia kata Dajjal boleh dilihat dari segi individu. Satu, individu itu yang Nabi ceritakan. Dia tu akwar, buta sebelah mata, kaki pincang. Kan? Seorang yang jelek, ada lautan, ada api di tangannya, ada air di tangannya. Ini Dajjal sebagai sosok individu satu sisi. Itu yang diceritakan oleh Nabi SAW. Terus yang kedua, sisi yang kedua nih, Dajjal kata Ahmad Thompson dalam kitabnya, dia kata di sini Dajjal sebagai
unseen force. Suatu apa bahasa Inggerisnya, apa bahasa sini ni? Unseen force ni kekuatan gaib, kekuatan yang unseen, tidak terlihat. Ya, yang ni boleh katakan ada tangan-tangan gaib yang mengendalikan dunia ini. Nah, ada campur tangan, maksudnya tangan-tangan gaib yang tak terlihat oleh mereka. Nah, ini dikaitkan dengan siapa? Yang kita belajar, yang Anda sering dengar, Illuminati, Freemason, apa lagi? Kabbalah, Knight Templar, kan? Semua ni apa? Kumpulan-kumpulan rahsia yang menguasai dunia. Itu dia yang kedua. Yang ketiganya, apa dia kata Ahmad Thompson? Sisi yang ketiga, yakni worldwide social and cultural phenomena. Apa bahasa Indonesia ni? Sebagai sosial budaya global. Sosial budaya global, yakni dalam erti kata mudah kita kata sistem dan Dajjal. Baik. 3 sisi, kan, piramid. Bapak lihat yang puncaknya individu, sosok yang akan datang di akhir zaman, dan dia tak akan muncul bila 2 sisinya ini belum kuat, yakni sistemnya dan juga orang-orang yang mengawal sistem tersebut. Boleh faham? Dan sistem itu sudah berjalan sampai sekarang. Fahim dong? Makanya kita belajar kemarin, kita berada di fase yang keberapa? Yang keempat, mulkan jabarian, fase di mana penguasanya, yakni yang zalim, yakni dikuasai oleh siapa sekarang dunia ini? Negara mana yang kuat dikatakan sebagai siapa? Yes, Yahudi dan juga Nasara, Yahudi dan juga Kristen. Yakni ataupun kita kata Amerika dan Eropa serta Israel yang menguasai dunia. Anda akui ini atau tidak? Yakin apa tidak? Yakinlah, memang mereka yang berkuasa saat ini. Betul? Apa betul? Sebagaimana firman Allah dalam surah, Anda buka surahnya, Al-Baqarah ayat 120. Ada? Ayat 120. Saya semua tahu ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 120. Ini peringatan dari Allah. Apa kata Allah? Sudah buka ayat 120? Baca bang, ayat awal. Oke, stop, dah. Baik, apa kata Allah? Walan tarada ankal yahudu walan nasara, dan orang-orang Yahudi dan juga Nasara tidak akan pernah rela kepada umat Islam sampai kita mengikuti mereka. Boleh faham? Kita mengikuti telunjuk mereka. Boleh faham? Yahudi tak akan pernah berdamai dengan orang Islam. Tak ada istilah damai. Sama juga Nasrani tak akan berdamai dengan Islam kecuali kalau dia tidak ada kepentingan. Boleh faham? Boleh faham? Kalau dia ada kepentingan, baru dia akan berdamai dengan orang Islam. Apa dia akan buat? Dia ingin orang Islam itu masuk ke agama mereka, ataupun dalam arti kata lain mengikuti telunjuk mereka. Makanya yang menguasai dunia sekarang kita kata Amerika dan juga siapa, orang-orang Eropa, negara-negara barat ini. Bagaimana sistem dunia mereka, sistem pemerintahan mereka ini? Ya, bukan, sistem pemerintahannya macam mana? Berorientasikan akhirat atau dunia? Orientasikan akhirat atau dunia?
dunia. Fahim dong? Jadi mereka itu hanya berorientasikan dunia. Dari ataupun kita kata orang yang sekularis. Apa itu sekularis? Yakni dunia minded. Yakni pemikirannya dunia sahaja. Fahim dong? Fahim dong? Sebagaimana firman Allah, coba buka surah Al-Jasiyah. Nah, dengar baik. Apa kata Allah? Surah Al-Jasiyah ayat 24. Ketika Allah merujuk kepada kaum sekular, apa kata Allah? Coba lihat. Surah Al-Jasiyah, surah ke-45, ayat ke-24. Bacakan bang. Wa qalu ma hiya. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya Wa nahya. wa ma yuhlikuna illa wa ma lahum bidzalika min ilm Inhum illa yazunnun. Okay. dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Namun mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka hanyalah berbeda. Boleh faham apa kata Allah? Allah menyinggung tentang orang-orang sekular, orang-orang yang fikirannya hanya dunia. Apa kata Allah? Dan mereka berkata dunia ini tak ada kecuali kehidupan dunia. Dari kehidupan ini tak ada melainkan hanya di dunia. Kita hidup dan juga kita akan mati. Yang membinasakan kita cuma masa ataupun waktu. Ini orang-orang sekular itu yang dipegang oleh orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, yakni orang-orang seperti sifat siapa? Sifat bangsa Rom, bangsa Romawi. Allah juga sebutkan sifat mereka. Apa sifat mereka? Surah Ar-Rum. Kalau kita nak tahu sifat Romawi, cuba baca surah Ar-Rum ayat ke-7. Surah Ar-Rum surah ke-30 ayat yang ke-7. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Jadi Allah sifati kaum Rom ini, bangsa Rom ini yang ini hanya berorientasikan dunia sahaja, tapi tentang akhirat mereka lalai. Sebagaimana pemerintahan zaman sekarang yang terikut-ikut pun sama pemimpin dunia yang memerintah sebuah negara di zaman fase keempat masih juga berorientasikan dunia. Betul. Ada yang mana-mana satu negara yang betul-betul tegakkan hukum Allah, ada atau tidak? Tak ada. Ada yang ambil separuh, ada yang ambil sedikit, tak ambil yang lain, kan? Dia tak secara menyeluruh. Semua hukum Allah diterapkan. Tidak ada satu negara pun di dunia ini, negara Islam, yang menerapkan total 100% undang-undang ataupun hukum Islam ataupun hukum Allah. Ada atau tidak? Tak. Masih belum, tak mampu. Sebab apa saya akan sebutkan ni? Kita lihat. Kerana kita termasuk dalam sistem Dajjal. Baik, Nabi sebut tentang sistem Dajjal, apa dia? Nah, ini yang kita sering dengar kan, hadis ni yang sangat-sangat buat kita takut. Apa dia? Sungguh kalian, kata Nabi, akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, sampai kalau dia masuk ke lubang biawak sekalipun, anda pun akan ikut dia. Anda ni siapa? Orang Islam akan ikut masuk ke dalamnya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang engkau maksudkan? Adakah yang engkau maksudkan orang-orang Yahudi dan juga Nasrani?" Nabi jawab dengan tegas, tapi dalam bentuk pertanyaan.
Ketika sahabat tanya, siapa yang kau maksudkan orang-orang sebelum kalian? Yakni adakah kau maksudkan orang Yahudi dan juga Nasrani? Kata sahabat. Nabi jawab dengan tegas, tapi dalam bentuk pertanyaan. Apa kata Nabi? Faman, kalau bukan mereka, siapa lagi? Boleh lihat. Jadi orang Islam akan ikut telunjuk Yahudi dan Nasrani. Shibran bisibrin, sejengkal demi sejengkal. Macam mana dia letak, dia akan ikut. Betul. Apa-apa trend kita ikut apa tidak? Ikut apa tidak? Anak muda zaman sekarang ni ikut apa tidak? TikToknya, Reelsnya, kan? Apa dia buat, apa fashion di sana, pasti orang Islam pun akan ikut-ikutan. Walaupun masuk ke lubang, coba dia buat live dalam lubang biawak, anda pun akan cari lubang biawak masuk ke dalamnya. Itu sifat orang Islam di akhir zaman. Kita termasuk dalam sistem yang disebut sistem Dajjal. Baik, sistem Dajjal ini udah udah dalam semua bidang. Semua bidang. Betul bidang. Apa semua bidang? Semua aspek. Aspek. Anda nak sebut apa? Politik. Apa? Semualah kita akan sebut satu persatu. Yang pertama, Dajjal merosakkan umat Islam ini. Maksud merosakkan ini menjauhkan. Ingat, Dajjal tidak akan hadir kalau sistemnya belum lagi merata dan tersebar ke seluruh dunia. Bila dah siap sistemnya, kan? Maka dia akan datang sebagai Tuhan untuk menyesatkan manusia. Jadi selama sistemnya belum siap, dia tidak akan datang. Dan sistemnya sudah mulai masuk ke dalam umat Islam dalam semua bidang. Yang pertama kita lihat food. Apa dia? Food. Apa food? Dalam makanan. Bagaimana sistem Dajjal dalam makanan? Bagaimana dia rosakkan umat Islam dengan makanan? Bapak tahulah. Gimana? Yes, yang pertama dia bawakan makanan yang tidak sehat. Yang keduanya, dia masukkan dalam makanan itu unsur-unsur haram, zat-zat yang haram. Betul. Sekarang hammer itu mudah atau tidak untuk didapatkan? Di toko-toko ada. Biasa apa tidak? Macam biasa kita pergi ke mall, ke mana-mana, biasa apa tidak rasanya? Biasa. Kan? Dan malah hammer itu dah bertukar nama, betul? Tidak disebut hammer, tidak disebut arak, tapi disebut wine. Kan? Ni wine ni bagus untuk jantung, kata doktor. Tak perlu minum banyak, sedikit, satu kecil. Walaupun anda minum sedikit 0,001% tetap haram. Fahim dong. Ni Dajjal merosakkan dalam bentuk makanan. Datangnya fast food, betul? Apa junk food, makanan segera, kan? Terus makanan yang diletak dalam apa yang dibekukan, frozen food, frozen. Sehat atau tidak semuanya? Nah, makanya kita sering katakan orang dulu lebih sehat, orang zaman sekarang lebih sehat. Orang dulu banyak penyakit atau zaman sekarang banyak penyakit? Nah, kan? Betul Pak? Betul. Nah, ni cuba fikir. Betul juga ya. Jadi yang maunya Dajjal apa? Dia nak kita minum konsumsi yang haram. Boleh faham? Baik itu bab satu, baik itu alkohol, dia nak kita masukkan dalam badan supaya ada zat yang haram di dalam badan. Bila ada apa yang terjadi, ingat kata saya kan, akan muncul dua. Saya kata bila anda konsumsi yang haram, pasti akan muncul dua. Apa dia? Yang pertama, penyakit al-malas. Betul. Penyakit apa? Bukan penyakit malas, al-malas. Kenapa saya sebut al-malas? Ini penyakit yang hadir setiap kali kita nak beribadah. Betul. Nak bangun jam 2, dah letak alarm dah, nak bangun tahajud, tiba-tiba datang malasnya.
tidur balik. Ada? Niat nak baca Quran satu juzuk, tiba-tiba ada urusan lain terus tinggalkan. Boleh faham? Boleh faham ni? Ni ada penyakit al-malas. Kenapa? Salah satu sebabnya sebab kita masih mungkin konsumsi unsur-unsur yang haram. Maka kita bila dalam badan ada unsur yang haram, akan datang pelbagai jenis penyakit dan juga akan jauh dari Allah. Nak melakukan ketaatan itu akan berat, berat. Betul? Apalagi dimakan oleh anak-anak kita, maka makin hati mereka akan jadi keras. Apa beliau? Ya, maksudnya dia akan jadi keras, tidak mau mendengar kata orang tua. Ni Dajjal mau. Senang ketika didatang, maka mudah untuk orang-orang jadi pengikut Dajjal. Itu dalam bentuk apa tadi? Food. Yang keduanya, masuk lagi ciri yang keduanya, dalam politik. Ni kita sebut ni sikit. Dalam mana? Politik. Baik. Politik kita dah ada satu istilah. Kalau dalam Islam, saya katakan, adakah politik sekarang ikut acuan Islam? Tahu acuan Islam tu bagaimana? Ketuanya khalifah ataupun ketua negara, kan, kepala negara itu dipilih bukan oleh rakyat, tapi dipilih oleh orang-orang yang tertentu, yang mereka ini orang yang berilmu dan juga orang yang ibadah. Sebagaimana para sahabat ketika memilih Abu Bakar As-Siddiq, yang milihnya adakah seluruh penduduk Madinah? Bukan, kalangan sahabat. Sama juga ketika Umar wafat, Umar kata apa? Aku serahkan pada 6 kalian ini, sahabatku 6 ni, untuk memilih khalifah yang berikutnya setelahku. Yang siapa 6 ni? Bukan sembarangan orang. 6 ini adalah orang-orang yang dijamin syurga oleh Nabi. Ada Abdurrahman bin Auf, ada sahabat-sahabat lain semuanya. 6 ini anda yang berdiskusi, anda yang pilih siapa yang layak jadi khalifah. Begitu cirinya. Baik, dalam Islam tak ada pemilihan raya. Ada, tapi di kalangan yang atas tadi. Boleh faham? Bukannya diserahkan pada rakyat. Apa jadi pada diserahkan pada rakyat? Yang sekarang lah yang tak layak akan jadi pemimpin. Boleh faham? Dan akhirnya Dajjal datangkan satu istilah. Apa dia? Demokrasi. Apa dia? Satu kalimat Dajjal bawakan dalam politik, demokrasi. Malah ada pemikir barat yang namanya, tahu apa? Machiavelli. Kenal? Niccolo Machiavelli. Apa kata dia tentang politik? Untuk seorang politik tu segala hal boleh halal baginya, boleh lakukan apa saja, menghalalkan cara supaya tujuannya tercapai. Walaupun jalan itu jalan yang salah ataupun cara itu cara yang salah. Matlamat menghalalkan segala cara. Ini yang kita ikut oleh politik sekarang. Betul. Asalkan aku naik, aku beri duit, tak apalah, kan? Nah, ni yang diterapkan oleh Dajjal. Makanya saya katakan, nak jadi calon ini kan, kalau dalam sahabat tadi dia akan pilih khalifah yang betul-betul layak. Kalau sekarang calon pemimpin dipilih oleh rakyat, siapa yang pilih? Yang mayoriti ni gimana? Bayar pakai duit boleh apa tidak? Boleh. Undi itu boleh dibeli apa tidak? Boleh. Nah, ni sistem ni, hati-hati ni. Sistem yang merosakkan, sistem Dajjal. Terus, baik, kalau gitu Ustaz, gimana yang lainnya? Yang bahagian bupati, wali kotanya, bagaimana dalam Islam memilih? Nah, itu diserahkan kepada khalifah yang berikan orang yang benar-benar layak untuk jadi gubernur, untuk jadi bupati, untuk jadi wali kota. Bukannya pemilihan di kalangan rakyat. Ini sistem Islam. Malah itu yang mengikuti hukum Allah. Coba buka surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Lihat apa kata Allah. Surah An-Nisa ayat 58. Langsung baca terjemahannya, Bang. An-Nisa 58.
kamu menetapkan hukum di antara manusia, tidaklah hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Baik, apa kata? Okey. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Siapa yang menyuruhmu? Siapa ni? Kepala pemimpin, kepala negara ni. Dia yang pilih gubernurnya, dia yang pilih bupatinya, tapi yang pilih orang yang benar-benar yang layak, yang layak untuk jabatan tersebut. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilih gubernurnya, semuanya nabi yang pilih. Tapi yang pilihnya bukan sembarangan orang, yang layak. Terus bila yang layak naik, yang lain rakyat semua otomatis mengikuti. Itu sistem Islam. Sekarang untuk memuaskan Betul, untuk memuaskan asal dipilih orang-orang kroni-kroninya. Betul. Ya, sama ada dia layak ke tak layak ke, ada apa ilmu tentang bidang itu ke, tak serah mana-mana, main tangkap masuk. Kan? sekarang kejaksaan lagi luar Nah, ni nanti aku masuk penjara pula ni, aku suruh ngomong ni. kejaksaan Tak ada, Ana cerita ni berdasarkan tentang jangan kesalahkan Ana pula ni kan. Ana cerita tentang apa yang Nabi ceritakan dan apa yang ada dalam Al-Quran. Anda tafsir, anda lihatlah sendiri gimana. Politik dengan adanya demokrasi. Ingat, demokrasi, siapapun boleh jadi calon asalkan anda warga negara tertentu. Betul. Sebuah negara anda layak, walaupun itu orang penjahat, boleh apa tidak jadi calon? Boleh. Walaupun dia koruptor, boleh apa tidak? Boleh. Maka lihat, walaupun dia ni dalam Islam, kalau dalam Islam anda menipu, dah tertolak, tidak boleh dinaikkan jadi pemimpin. Malah jadi saksi pun tak boleh dalam Islam. Betul. Nak jadi saksi, anda tu harus orang yang bukan berdusta. Tapi kalau berdusta, tertolak saksi anda, persaksian anda tidak akan diterima dalam Islam. Lihat, Islam tu sangat-sangat jaga. Ya, saksi ni nak jadi saksi nikah sekalipun, orang yang betul-betul layak, maksudnya bukan penipu, bukan penjahat, bukan ahli maksiat. Apanya? Nanti kita bahas. Nantilah. Aduh. Ni orang yang koruptor, penjahat, boleh lagi terbedah masuk penjara. Boleh apa tidak masuk lagi jadi pemimpin? Boleh dipilih kan? Nah, ni sistemnya. Ni sistem Dajjal, dan kita tak dapat keluar. Memang dah terlalu lekat, akan diikuti oleh orang-orang negara-negara Islam. Terus next, food, politics, dan ideologi. Ideologi. Betul kan? Ideologi. Pemikiran. Zaman sekarang banyak apa tidak pemikirannya? Banyak. Antum nak sebut liberal, sekularisme, etis, semua isme ni. Banyak apa tidak? Banyak. Semuanya dikeluarkan oleh siapa? Dajjal. Yes, fahaman. Semua fahaman ni dia menyatu padukan kita atau memecah belahkan kita? Yes. Ideologi ini merosakkan kita semua. Faham tak? Jelas apa jelas? Nah, ni kita bahas panjang sangat. Terus next, apa lagi? Ekonomi. Allah, ni ekonomi tak payah cakap. Ekonomi ni dua sifat Dajjal masukkan dalam ekonomi. Kapitalisme dan juga ribawi. Nah, ribawi. Sama anda jadi pelaku riba ataupun anda jadi mangsa riba. Dalam Islam, muamalah. Tahu muamalah? Muamalah itu si penjual, si pembeli, dua-dua akan berlaku adil, dua-dua dapat manfaat. Tapi kalau sistem riba, siapa yang dapat manfaat? Adakah dua-duanya? Pasti akan menguntungkan satu pihak. Dan untungnya bukan untung yang biasa, untung yang luar biasa.
Ribawi. Nah, kita masuk apa tidak dalam sistem riba? Anda beri mudah. Anda pergi ke hospital, rumah sakit, biayanya murah atau mahal? Mahal, murah. Obatnya mahal ke murah? Okey, bila tak ada duit. Tak ada duit, apa caranya? Berhutang ke mana? Bank. Betul. Pinjam. Ada riba apa tidak? Ada. Ataupun istilah yang lain, asuransi, medical insurance. Ada apa tidak? Riba apa tidak? Pinjol. Antum ke mana-mana, sistem ribawi ini dah melekat dengan umat Islam. Pinjaman online juga. Semuanya. Pasti ada, kan dia pinjam online tak ada persentasi untung didapat. Pasti ada. Kan? Antum buat yang ibu-ibu yang suka shopping online, apa Shopee Pay Later. Pay Later tu tak ada ribawi. Ada. 1 bulan Anda beli sekarang, bayar nanti. Setelah sebulan Anda bayar, tapi di situ dah ada masukkan nilai ribanya. Makanya nak beli Shopee tak ada salah. Boleh beli cash. Beli COD langsung bayar. Tak bayar pakai Shopee Pay Later. Sama juga kartu kredit, betul. Antum belanjalah semampunya. Kan? Bayarnya nanti ujung bulan 10 juta nanti kan? Belanja 20 juta. Dah terang ni sistem Dajjal. Dia suruh antum terus berhutang. Ni ramai pelaku nampak ni. Jadi riba, dengar baik, apa kan kita belajar? Dosa riba apa? Nanti kita ada bahas khusus riba ni. Saya nak fokus ke nanti ni. Riba yang paling apa? Dosa yang paling ringan apa dia? Apa kata Nabi? Dosa yang paling riba dalam paling rendah dalam riba apa? Menzinai orang tua kandung sendiri. Kan? Anda berzina dengan orang tua kandung Anda. Ini dosa yang paling ringan dalam riba. Dosa itu kata Nabi, riba ada 80 jenis. Dosa 80 jenis dosa dalam riba lebih. Kan? Salah satunya yang paling ke bawah, dosanya seperti Anda berzina dengan orang tua kandung. Maka saya minta nih, kalau ada yang terlibat, cari jalan keluar. Udah. Jangan masuk dalam ribawi ini. Fahimtum? Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Dan ekonomi dipegang oleh siapa sekarang? Nah, dipegang oleh satu kumpulan yang mana mereka inilah yang kontrol dunia. Saya beri contoh lah, dalam bank. Kenal nama ni? Keluarga yang paling kaya di dunia. Pernah dengar? Siapa? Bukan Bill Gates. Keluarga ini dia low profile. Dia tak suka expose. Tak suka macam kita ada duit sikit bergaya. Tak. Dia kaya, paling kaya, tapi tak pernah menunjukkan harta kekayaan ke dunia luar. Tapi orang tahu mereka ni keluarga yang paling kaya. Anak sebut namanya Rothschild. Pernah dengar? Keluarga Rothschild. Cuba cek di Google. Siapa keluarga ni? Ni keluarga Yahudi yang paling kaya di dunia. Kalah Sultan Brunei, kalah antum nak sebut Elon Musk, semua ni. Mereka keluarga yang paling kaya. Baik, bagaimana mereka boleh kaya ni? Sebab mereka lah yang mengasaskan Bank Dunia. Tahu Bank Dunia? Semua bank yang ada ni, yang kontrolnya adalah daripada dia. Dapat dana yang semuanya daripada Bank Dunia yang dikelola oleh keluarga Rothschild. Yes. Allahu alam, dia ni keluarga kita. Dia memang kaya dari dulu dah ni. Dia yang kaya. Dia yang mendanai perang dunia, dia semualah. Dia keluarga Rothschild. Belajar tentang mereka ni. Ni keluarga Yahudi. Salah satu keluarga Yahudi yang kontrol ekonomi dunia. Nabi Musa. Nabi Musa. Ya ni, Masya Allah. Ini luar biasa ni. Luar biasa tentang ekonomi. Baik, lanjut. Apa lagi? Bab tentang militer. Allahu Akbar. Dalam militer, ketenteraan.
Gimana sistem Yahudi dalam ketenteraan? Tahu tak? Siapa tahu? Dia buat, Dajjal ni buat orang yang dalam militer itu benci kalimat jihad. Betul? Dalam Islam yang terbaik itu apa? Jihad fi sabi. Tapi zaman sekarang bila kita sebut kalimat jihad, pasti akan rasa yes, ni teroris ni, pengganas ni. Orang di label yang jelek, di label yang jelek. Maka jihad itu dicabut roh jihadnya dalam militer. Maka tidak ada roh jihad, dia nak berjuang untuk agama itu tidak ada. Untuk Islam tidak ada, kan? Dia apa dia? Dari masukan, ni kau jihad ni, kau berjuang ni, kau dalam ketenteraan ni untuk negara. Dia bawakan istilah negara. Betul? Bukan lagi untuk agama, bukan lagi untuk Allah, bukan lagi untuk Rasul, tapi dia berjihad untuk negara. Walaupun negaranya baik ke tidak baik, kau ni berjuang untuk negara. Tak kisahlah negara kau ni baik ataupun tidak. Bahaya apa tidak ada? Bahaya. Militer, ketenteraan, ya. Dan malah negara Islam pun ikut cara militer seperti ini. Dicabut roh jihad. Fahim dong? Lanjut, apa lagi? Finance sudah, finance lah, ekonomi. Fashion tahu lah, gaya hidup fashion, kan? Gayanya, pakaiannya, itulah kita tahu dah. Terus apa lagi? Culture, budaya. Yes, budaya, hiburan ataupun kita sebut entertainment, kan? Jadi diletakkan budaya itu adalah dikedepankan nafsu. Betul? Nah, coba lihat iklan kereta, iklan motor. Kenapa ada cewek yang pula yang jadi promonya? Ada kaitan apa tidak? Kan? Ada kaitan apa tidak? Motor dengan perempuan. Kenapa iklannya letak perempuan? Malah pakaian seksi lagi. Betul? Ya Pak, betul Pak? Ya, Bapak sering tahu kan? Antum lihat dah iklannya. Apa pula Pak? Iklan mana-mana pasti diletakkan perempuan. Kenapa? Center of attraction, kan? Daya penarik. Walhal perempuan tu tak ada kaitan dengan motor, kan? Asal kereta tak tahu dia sembarang pun, tapi letaknya perempuan iklannya. Cuma letak laki, kira-kira laku atau tidak? Tak ada, tak mungkin. Pasti diletak iklan apa-apa pun dikaitkan dengan perempuan. So, daya penarik, nafsu. Ini nafsu, mengkedepankan nafsu. Pendidikan. Next, pendidikan. Bagaimana pendidikan sekarang? Betul sekali, apa dia? Target dalam pendidikan itu adalah satu, menjauhkan hamba daripada sang pencipta. Coba lihat orang-orang yang dah doktor, makin dia belajar tinggi-tinggi, pemikiran dia pun akan jauh daripada Islam. Betul? Kan? Cakap dia pun semuanya pakai logik, pakai akal logiknya. Yang tak benar ni tak benar ni. Dia pakai logika akal. Karena apa? Kira-kira dia dah belajar terlalu tinggi. Harusnya antum makin belajar tinggi, makin menunduk, makin lihat kebesaran Allah. Ini bukannya dari jauh antum merasa meninggi. Nah, itu yang terbaik dalam sistem kita, kan? Sistem pendidikan kita. Terus anak-anak kita dididik untuk apa? Untuk dunia. Kau ni belajar ni nanti S1, S2 baru kau dapat kerja. Bila ada kerja, betul Bu? Kau dapat kerja tetap, baru kau akan dapat kerja tetap. Bila kau dah kerja tetap, baru kau akan dapat rumah, kau akan ada ni. Nih, pemikiran orang tua itu ke situ. Lihat apa? Lihat betul.
Apa dia? Apa try free? Apa tak faham saya. Itu nanti kita lihat kan. Maksudnya dia tidak mau ada anak. Pasangan yang menikah cukup anak satu. Child free? Child free? Oh, tidak mau punya anak. Maksudnya dia nikah aja tapi ditunda. Itu kan menolak rezeki Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul. Yang beri rezeki itu siapa? Allah. Memang kan? Walaupun kita ada anak berapa orang sekalipun. Itulah dia. Itu pemikiran yang betul-betul menjauhkan daripada Allah. Macam mana boleh? Iya, orang tuanya didik anak begitu supaya jangan ada anak, nanti sulit bagi anak. Tapi yang beri rezekinya seharusnya siapa? Allah. Nak takut apa? Kan dia buat lupa pada Allah. Itulah dia, dijauhkan sistem ni, Dajjal menjauhkan daripada pemikiran begitu. Jangan tinggi-tinggi pada ya. Jadi targetnya, pendidikannya bukan untuk mengenal Allah, ilmunya. Kalau ilmu mengenal Allah, anda hantar anak ke pondok pesantren, suruh dia ngaji, itu bagus, masih lagi bagus, kan, masih good. Tapi kalau kita katakan kau ni dapat S1, dapat kerja ni, jadi insinyur, dari ini, dari doktor, jadi antum jadikan dia pemikirannya hanya duniawi. Kan? Walaupun dia belajar duniawi, dia jangan lupa kau ni belajar juga ilmu agama, pergi majlis taklim, kan? Iya kan? Dari doktor, bukan hanya itu, apa malu kita ni, saya katakan, kalau bapak meninggal nanti, ibu meninggal nanti, anak tu tak pandai solatkan anda, itulah paling regret anda sebagai seorang orang tua. Malu anda kalau anak anda sendiri tak bisa solatkan anda jadi imam. Itu anda tak ada dapat kejayaan apa jasa anda sebagai orang tua, kan? Maksudnya anda gagal dalam mendidik anak itu. Dia tak mampu jadi imam menyolatkan anda ketika anda meninggal nanti. Anda sendiri akan nangis dalam kubur. Kenapalah ya Allah, aku salah didik anak aku ni. Nak mandikan aku tak pandai, nak kafan dengan aku tak pandai, solatkan aku tak pandai. Anda akan nyesal nanti dalam kubur. Nah ni, saya katakan, kalau anda sebagai orang tua, jadikan ni, maksudnya apa? Kalau anda tu masih dalam agamanya, masih kuat dalam agamanya, walaupun dia harus cari hal-hal dunia, tak ada masalah, tapi dia tak pernah tinggalkan akhirat. Nah, itulah anak-anak yang anda akan menjadi apa? Sedekatul jariah anda. Pahala yang terus mengalir walaupun anda sudah meninggal. Nah, cuba fikir baik-baik ni, pendidikan mana kita pergi sekarang, ya? Fahim dong. Terus farmasi ataupun medicine, obat-obatan. Apa dia jadinya masalah sekarang? Sistem Dajjal, kebergantungan kita kepada doktor. Tak salah anda sakit pergi ke rumah sakit, tapi apa buatnya? Dia akan bawa jauhkan anda daripada sunnah. Cuba lihat doktor-doktornya, kita sebut dok. Bila cerita tentang tibun nabawi, makan madu, makan kurma, dia akan nampak, ni dah ketinggalan zaman ni. Kuno ni. Walhal itu pengobatan daripada Nabi SAW. Dah tinggalkan, kau makan ubat ni, tak payah tinggal makan ubat. Makan obat ni saya yang bagi ini. Walhal obat tu kimia apa tidak? Menyembuh atau tidak obat ni? Jujur dengan saya, obat yang anda makan tu menyembuhkan atau menahan sakit? Dia sifatnya menyembuh atau menahan? Menahan sakit. Bahan kimia yang anda konsumsi, apapun obatnya, Panadol, Bodrek, sini? Yes. Ya, paracetamol itu sifatnya hanya penahan, bukan menyembuh. Menyembuhkan Allah. Kan kalimatnya kan surah Asyura, juga surah Asyura 26 ayat 80.
Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat ke-80. Ini Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa iza maritu fa huwa yashfin. Kan? Apabila aku sakit, yang menyembuhkan aku Allah. Nah, kan? Yang menyembuhkan antum ni obat-obatan. Tak makan obat ni, bapak akan sakit, bapak akan sakit. Tengok, itu kata doktor. Jadi kebergantungan kita kepada doktor. Tinggalkan yang maha menyembuh, yakni Allah. Ustaz, ini kan ikhtiar, betul, ikhtiar. Lama-lama anda akan bergantung kepadanya. Penyakit anda sembuh atau tidak? Ni, maka saya katakan doktor tu lebih hebat daripada dukun. Penyakit ni tak sembuh, sering jumpa doktor atau tidak? Sering ke rumah sakit atau tidak? Sering. Untuk apa? Untuk merawat penyakit kita. Penyakitnya sembuh atau tidak? Penyakitnya tak akan sembuh. Sampai bila-bila tak akan sembuh. Dia bersifat sementara, menahan. Nah, kalau gitu Ustaz, tak payahlah ke doktor, biar saya mati ya. Tak. Bukan. Nah, saya kata jangan pemikirannya jangan narrow minded. Kan? Nah, ini ikhtiarnya tetap ikhtiar, tapi jangan tinggalkan yang sunnah yang Nabi ajarkan. Kau makanlah habatus saudah itu penyembuh segala penyakit illa maut, kecuali mati. Nah, antum percaya apa tidak kata Nabi? Siapa yang ucapkan? Nabi. Kalau ucapan Nabi itu tidak akan keluar kecuali dari wahyu. Nah, antum percaya setiap hari makan madu, ambil lagi sedikit habatus saudah, secuit, masukkan, minum, tetap sehat lah Pak. Yakin, fokusnya harus yakin. Nah. Tapi jangan pula, betul lah, ada orang yang lebih-lebih pun satu juga. Ada tahu yang lebih-lebih? Over pun ada juga. Oh, madu ni sehat, langsung dihabiskan sebotol. Salah. Mati awal lah nampak ini kan. Tak ada satu. Setiap obat itu kan ada sukatannya. Apa sukatan ini? Ada dosisnya. Obat, betul kan? Cuma Panadol makan berapa biji sehari? Boleh makan satu keping semua habiskan. Tinggal gitu kan. Begitu juga makanan sunnah, makanan tibun nabawi yang Nabi ajarkan itu ada sukatannya, ada takarannya, ada dosisnya. Maka madu tu Pak, sebenarnya madu tu 1 sendok, 2 sendok sehari, maksudnya sebelum tidur dan setelah bangun dari tidur. 1 sendok dah, bukan 1 botol masukkan. Sama juga jintan jangan langsung 1 piring. Jintan tu secuit. Nah, sikit masukkan, terus minum. Kan? Sama ataupun masukkan zaitun, 1 sendok zaitun. Gitu caranya, paham dong? Ada dosisnya. Kan? Kurma, Nabi ajarkan kurma sehari berapa? 7. Bapak pulang Ramadan 1 kotak habiskannya langsung. Ini sunnah nih makan kurma. Gila apa? Kan sunnah tu unsurnya panas. Nabi maksimalkan 7 biji sehari. Kita kerana sunnah nih makan apa? Salah ini kata dia salah memahami sunnah Nabi, maka tak sembuh, makin sakit. Allah, ni aku jadi beleter pula ni kan. Biar antum tahu nih kan, kita ni terkurung dalam sistem yang begini, dajjal kan. Maaf nih saya katakan, sapi, kambing, mana yang lebih besar kolesterolnya? Jujur dengan saya, jujur. Sapi. Kambing tu besar mana? Sapi besar mana? Dari segi logik kita lihat size-nya, ukuran. Terus doktor kata apa? Pak, bapak darah tinggi ini, kurang makan sapi, kurang makan kambing, jangan makan kambing. Ini ada kata doktor yang tak susah, takut keluar kata yang tak baik lah. Nah, tak ada masalah. Yang salahnya memanglah kambing itu akan datang kolesterol kalau bapak langsung habiskan seekor sehari ya. Memang jatuh sakit, 1 ekor langsung habiskan sehari.
Nah, kalau sepiring masih, maksudnya seimbang lah. Itu jalan pagi. Masih lagi olahraga, masih lagi bersenam. Nah, pasti akan sehat. Bukannya maksudnya, bukan kambingnya salah, yang salah yang bapak Pemikiran kita nih, dah di brainwash. Walhal, saya sebutkan nih, Yahudi suka makan kambing, tapi dia suruh kata kita, doktor, sampaikan pada orang Islam nih, kambing ni banyak kolesterol. Tapi yang paling banyak makan kambing orang Yahudi. Orang Yahudi pengeluar terbesar rokok sedunia. Semua rokok dia yang proses, tapi dia tak pernah isau rokok. Tapi yang rokok kita cari alasan lagi. Oh, makro. Kena semua. Pak Wasian pun kena juga kan. Nah, ingat ni. Mana Pak Wasian? Ada? Ada. Semua Allah. Oh, dosen lah. Nah, rokok Yahudi menjauhkan kita daripada sunnah. Walhal sunnah itu Nabi dah ajarkan semua, tibun nabawi, obat-obatnya untuk menyembuhkan segala penyakit. Tapi kita masih bergantung dengan baik, lanjut. Apa lagi yang belum saya bahaskan tentang sistem Dajjal? Ya, apa di sini? Okey, keluarga, dalam keluarga. Apa dia keluarga? Relationship. Apa relationship? Maaf ni. Hubungan. Apa hubungan? Yes, hubungan keluarga. Betul kan? Hubungan. Apa dia? Dia buat itulah fahaman LGBT. Apa? Masukkan pernikahan yang songsang. Kan, laki-laki, walhal Islam berkata laki-laki dan perempuan, laki-laki untuk perempuan untuk laki-laki, betul. Ini yang fitrah, tapi dijauhkan daripada fitrah, disuruh laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan, manusia dengan binatang. Nih, ya, LGBT. Apa lagi? Terus, ini maaf saya katakan Bu, apa, perempuan sama levelnya dengan laki, sama taraf. Apa sebut sini? Apa kalimatnya? Nah, setara, disamakan. Laki-laki ini sama dengan perempuan ni bukan yang di bawah, laki dia disama taraf dengan perempuan, dengan laki-laki. Betul. Maka perempuan boleh bekerja, perempuan boleh jadi pemimpin. Betul. Ini sistem yang dimasukkan oleh dan pemahaman yang dimasukkan oleh dan Dajjal. Terus information. Apa information? Yes, segala informasi yang anda lihat semua itu dusta. Antum buka channel mana pun semuanya. Yes, untuk alat untuk fitnah, alat menyebarkan kebohongan, kedustaan. Semuanya adalah kebohongan. Maka kalimatnya bad news is good news. Bad news is good news. Apa semua channel-channel TV ini, kalau dia dengar berita yang sedih, oh itulah berita yang paling sensasi. Yes, berita jelek jadi berita bagus. Fahim dong. Terus apa dah? Budaya dah. Hukum dah katalah. Hukum manusia tidak menegakkan hukum Allah. Kan? Dalam sosial apa dia? Semakin kita jadi individu, semakin bersifat maksud menyendiri. Kita tinggal, tapi yang jiran tak kenal, jiran sebelah ni tak kenal. Betul. Saya beri contoh. Nabi sebutkan, dia itu seorang bukan mukmin, hadisnya sahih. Dia bukan seorang mukmin kalau seorang mukmin yang tinggal
di satu tempat yang mana jirannya kelaparan. Kalau si mukmin ini tidur membiarkan jirannya kelaparan, dia bukan seorang mukmin yang benar. Maksudnya apa? Tak peduli tentang orang lain. Betul tak betul? Dunia kita ke sana, betul kan? Semuanya bila kita duduk dalam grup, semuanya betul. Apa ni? Bapak cuba duduk di meja makan, anak-anak dengan bapak pegang HP, maknya pegang HP, anak pegang HP. Betul tak betul? Ada lagi apa tidak pergaulan tu? Tidak ada komunikasi, masing-masing semua lihat layar handphone. Betul tak betul? Betul. Kan? Bila suatu negara, contoh ni kan, negara Arab ni adalah negara yang paling banyak kaya, betul? Kaya kan? Saudi, UAE, mereka sampai buat, maaf saya katakan, pesta makan bukan pesta besar-besaran tu, yang satu piring besar tu makan berdua, atau lihat satu ekor kambing. Lepas makan, bisa ke suatu piring besar 2 orang saja yang makan? Kira-kira akan habis apa tidak makanan tu? Dah akan habis. Bila tak habis, apa yang dibuatnya? Buang. Duit sebanyak itu dia adakan festival makan besar-besaran macam tu, tapi dibazirkan. Ternyata biarkan negara jirannya, Saudi ni, ada sebut Saudi ni, negara jirannya, siapa yang jirannya? Yaman, ramai yang kelaparan. Orang Yaman banyak yang tak ada makanan. Kenapa kau tak berikan makanan itu kepada mereka? Betul? Maka Nabi sebutkan hadis yang masuk kan? Siapa yang biarkan jirannya kelaparan. Kan jiran ni, Saudi jiran dengan Yaman. Yaman susah. Banyak orang susah di Yaman. Tapi tidak dipeduli. Baik, bukan hari Yaman. Antum melihat Palestina saja dah cukup dah, betul? Sampai sekarang tak ada yang berani nak bersuara. Betul? Yang bersuara Indonesia, Malaysia, Pakistan. Amerika suara apa dia? Nah, semua ni saya kata propaganda, gimmick. Jadi kalau anda dengar Iran sedang bantu Palestina, anda kata gimmick semuanya, sandiwara, semuanya sinetron, drama. Betul. Anda tahu, kalau dia betul, saya kata kalau Iran ni benar-benarlah dia ni anti Yahudi, kenapa masih ada perkampungan Yahudi di Iran? Isfahan, masih ada orang Yahudi di sana. Kenapa tak diusir? Nah, kan gimmick kan? Negara dia masih ada orang Yahudi, tapi dia seolah-olah berita dunia, oh dia sedang menyerang Israel. Iya betul, Dajjal akan muncul dari timur, kan? Nah, dari Iran, dari Khurasan termasuk Iran situlah kawasannya. Nah, inilah semua fitnah dan Dajjal. Banyak sebenarnya. Baik itu sahaja, baik minggu depan kita akan lihat apa cara untuk melindungi daripada fitnah Dajjal. Apa persiapan Anda untuk menghadapi, maksudnya apa yang boleh kita lakukan sebagai orang awam untuk menghadapi semua ni. Saya akan ajarkan doanya, ayat apa nak dibaca, kita akan lihat minggu depan, dan kita lihat akhir fitnah dan Dajjal. Maksudnya apa penghujung kisah Dajjal. Apa terjadi pada Dajjal? Kita lihat pada minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan? Ya Pak. Satu saja ringkas. Masalah Dajjal. Bismillah. Iya. Sistem Islam. Baik. Misalnya salah satu daripada itu terang-terang kafir. Mati tidak ada masalah lain. Tidak jelas kita. Yang satu Islam tapi dia munafik. Ya, termasuk dan mengetahui bahwa dia munafik dari itu bukan daripada orang lain. Orang lain itu hanya beribadah untuk membuktikan kebenaran kalimat. Tapi dari kita sendiri menilaikan sebagai orang kafir.
menilai seseorang, tapi bukan menyebarkan masalah dia bagus tidak bagus, tapi kita menilai adalah ketentuan ini. Kita sebagai orang Islam untuk persamaan kita supaya kita sebagai orang yang beriman bertakwa itu jalan keluarnya. Yang perlu kita pilih, kita tahu. Baik. Baik. Maka saya katakan tadi, kita berada dalam kala politik, kita diracuni dengan demokrasi. Memang tidak ada satupun yang ikut Islam, ikut cara Islam. Adakah kita harus berdiam diri? Baik, kita lihat di sini, kita kembali ke kaedah fikihnya. Apa dia? Mencegah lebih baik daripada mencegah lebih baik daripada merawat. Kan? Mencegah lebih baik daripada merawat. Anda lihat sekarang ni, kalau aku tidak pilih siapa-siapa, apa akan jadi pada pemilihan itu nanti? Yang jelek akan naik. Maka kita tetap ikut undi, walaupun dalam sistem Dajjal tadi. Tapi kita pilih pemimpin yang kita mau, yang ada acuan Islam. Kalau saya tidak setuju dengan bapak punya apa tadi pilihan, satu kafir, satu muslim, tapi dia munafik. Nak pilih yang mana? Nah di sini tak ada. Memang dah jelas, antum tetap milih orang Islam. Kan walaupun dia penjahat. Sebab apa? Mudarat kita menjauhkan daripada mudarat yang jauh lebih besar, dan kita ambil mudarat yang kecil. Itu dalam Islam. Sesuatu kalau ada dua mudarat, Anda lihat yang mana ni besar. Oh, kafir ni besar mudaratnya kalau dia naik. Islam tak akan tertegak. Di sini ada orang Islam tapi dia korupsi, kan? Tapi dia Muslim sini. Okey, tetap untuk orang Islam dia mesti ada hatinya simpati sikit. Adalah sikit kan peluang dia untuk menjaga Islam ni, kan? Maka kita pilih tetap walaupun dua-duanya mudarat. Di situ dalam Islam kata perbandingan, lihat yang mana datangkan mudarat yang paling kecil, itu yang kita ambil. Jangan kita berdiam. Kalau kita berdiam, maka undi kita ini akan susahlah nanti. Akan naik orang-orang yang jelek. Senang, mudah bagi mereka untuk menaikkan. Jadi nanti kalau Tarmizi dengan Lazarus, Ini cerita lain lah. Dah, sip. Gitu Pak ya. Itu sahaja, kita sambung nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup kita tasbih kepada Rasulullah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.